Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Haidar Faisal dengan NIM 20005. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek saya terkait regular expression regex gitu ya. Dan di sini saya menggunakan Delphi dengan Project Pascal dan software yang saya gunakan adalah Embarcadero Studio yang sebenarnya konsep Embarcadero Studio ini mirip dengan yang namanya NetBeans yang pernah saya gunakan di semester 4 itu. Jadi kayak bikin GUI-nya, lalu kita bikin codingannya gitu di belakang. Oh ya, dari 4 studi kasus itu saya akan mengambil 2 saja, yaitu tentang validasi email dengan validasi nomor telepon. Dan validasi email dan validasi nomor telepon ini akan saya ekspresikan dalam bentuk formulir gitu loh. Jadi saya akan bikin formulir pendaftaran lah katakanlah. Nanti si user ini menginput nama, email, dan nomor telepon, lalu disubmit gitu. Nah, ketika si user ini klik tombol submit, namun si email atau nomor teleponnya ini masih salah gitu, nanti ada muncul error message gitu, kurang lebih seperti itu ya. Ini langsung saja ke ini eksekusinya. Jadi ini masih kosong kan, pas saya akan buat yang namanya panel dulu ya, panel untuk backgroundnya. Panel segini aja. Kita hilangin captionnya, hilangin karena ya biar kosongan seperti ini ya. Terus kita tambahin namanya label 3 untuk ada 3 ya di label. Saya pengennya 4 sih. Nah, 4. Jadi 4 tuh apa aja? Pertama di sini label sih. Captionnya label, jadi form pendaftaran. Katakanlah kita bikin form pendaftaran ya. Kalau tengah ini biar tebel ya kan ya. Kita tebelin mungkin ya, biar kelihatan jelas. Sebagai judul, nah form pendaftaran. Lalu label kedua kita namain dengan misal kita pengen namanya suruh input nama. Oke, yang kedua user suruh menginput alamat email. Terus yang ketiga user suruh menginput yang namanya nomor telepon, nomor HP lah ya, nomor HP. Udah ini 3, ini kan baru labelnya doang. Jadi gimana caranya si user nginput? Kita kasih fill box. Kalau di sini tuh fill box namanya t-edit, mungkin text edit ya. Kita kasih 3 sesuai ini ya. T-edit, mana t-edit? Satu lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Ya, dirapin sedikit lah ya. Kita panjangin lagi. Mungkin lebarin dikit ya. Ini lebarin sampai sini. Ini lebarin juga samakan lebarnya. Nah, atasin dikit deh. Dah. Ini mungkin kita editnya hilangin aja ya, soalnya kan nanti bakal diisi sama user, jadi lebih baik isinya dihilangin aja. Nah, ini teksnya dihilangin. Nice, hilangin dan ini dihilangin. Oke, ini kurang. Selanjutnya, oh ya button. Nah, button ini buat function submit gitu loh. Nanti setelah klik buttonnya ke submit, kalau emang udah bener ke submit, kalau belum bener ya ada notif kalau validasinya ada yang belum bener, nanti ditunjukin validasi mana yang belum bener dan apa yang belum bener. Jadi kita ganti jadi submit. Nah, ini. Oke, jadi kira-kira tampilan awalnya seperti ini, bisa dilihat gini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa diisi asal dulu soalnya belum ada validasinya, dan tombolnya juga belum berfungsi gitu.
Jadi tampilan awalnya seperti ini lah ya. Terus apa sih yang kita akan lakukan gitu ya? Selanjutnya kita bikin logikanya, logika di balik form-form ini. Sebenarnya ini basicnya kayak bikin HTML ya. Nah, ini kan belum muncul, baru ada kayak apa sih kamus lokalnya gitu lah ya. Belum muncul apa aja yang harus dilakuin. Ini cara munculnya dengan cara mengklik ini. Nah, muncul kan? Nah, muncul, terus ini juga. Terus ini juga. Terus terakhir button ya. Nah, berarti ada 3 ya. 4. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Karena ada 3 apa tuh? Fill box dan satu button. Yang lainnya nggak usah, kayak label itu kalau memang nggak ada action yang ditempatkan di label, nggak usah diklik soalnya. Apa ya? Nanti malah di sini ada variabel baru dan di sini juga ada variabel harus diisi. Jadi kalau nggak ada dihapus aja. Jadi apa sih yang bakal kita lakuin di sini, yaitu kita bikin validasinya. Tapi karena kita bikin validasinya itu berdasarkan kayak pattern pola email, kan biasanya ikutin pola email itu. Jadi kita harus harus import ya, harus import semacam library agar si ini itu bisa mengaplikasikan fungsi regex gitu. Di sini saya akan menambahkan yang namanya apa ya? Lupa bentar. Sistem, coba panggil sistem dot regular. Ini regular expression. Nah, ini aja regular expression. Jangan lupa titik koma. Oke, jadi kenapa sih aku nambahin sistem regular expression ini? Jadi di validasinya nanti aku akan memanggil semacam fungsi yang ada di library-nya sistem regex ini untuk match gitu. Namanya ada function cara manggilnya tuh tr_regex.isMatch ya. Fungsinya namanya isMatch. Nanti fungsinya itu untuk memvalidasi atau menyamakan apa iya sama antara si pattern-nya ini dengan apa yang diinput user gitu. Nanti kurang lebih namanya kayak isMatch antara input dengan pola gitu. Nanti kita panggil pakai isMatch dari library regex ini. Nah, yang pertama udah kita lakukan yaitu bikin impor ini. Lalu apa sih yang kita lakukan ya? Kita bikin kita bikin validasinya dulu aja, bisa di begin. Kita bikin di sini. If not, ini kan button ya. If not validated name. Jadi button ini kan nanti kayak itu ya, ada 3 form dan harus valid semua sebelum di submit. Jadi kita tuh bikin semacam itu kondisional apakah udah tervalidasi semua gitu. It's validate name ini function akan kita buat nantinya gitu. Kita buat dulu aja namanya validate name. Is not validate name dengan variabel apa sih parameternya? Edit 1 itu tadi kan nama ya, karena validate name berarti edit 1 yang tadi. Edit 1 namanya tedit, jadi itunya edit 1. Gak usah aku ubah ya. Edit 1.text. Jadi kalau si ini nggak valid gitu, apa yang harus dilakukan? Then begin. Jadi kalau belum valid,
kita tuh show message, message-nya apa? Bebas. Mungkin di sini nama hanya boleh berisi huruf, misalkan si user input angka kan, nggak boleh huruf, dan tidak boleh kosong karena nggak boleh kosong. Kurang lebih seperti ini. Apa nih? Oh ya, kita bikin kayak functionnya dulu ya. Kita deklarasiin dulu aja mungkin. Nanti itu kita mau bikin function, berarti kita bikin function validate name dengan parameter konstanta name dari itu inputnya berupa string dan beroutput, karena is yang namanya is validate is itu kan biasanya itu ya outputnya boolean gitu. True false itu boolean. Di outputnya nanti validasinya udah true atau udah false gitu. Ini apa lagi? Missing parameter type. Oh, salah, maaf. Konstanta. Oke. Ini unsatisfied karena belum dipakai ya, jadi aku cuma bikin fungsinya doang. Udah bikin sekalian nih yang lain. Apa ya, kita copy aja karena kebanyakan sama itunya, parameter dan sebagainya. Nah, fungsi mungkin kita ganti aja validate email, terus habis itu function apa lagi ya, validate phone number ya, soalnya nomor HP kan, phone number. Berarti ini diganti juga dong, bukan nama tapi email. Dan ini juga jadi phone number. Kira-kira seperti ini. Ini masih unsatisfied karena belum dipakai. Ya, kita balik lagi ke sini. Jadi kalau ini is validate name-nya belum valid gitu ya, nanti ada message. Terus selanjutnya masih di button ini kan nggak hanya nama doang kan yang divalidasi, email. Itulah, kita copy aja. Copy. If not validate email. So message-nya nama hanya berarti so message-nya apa ya? Format email tidak valid. Nice, kok gini? Maaf ya. Format email tidak valid atau email kosong. Ini kita bikin itu message-nya dulu aja ya. Terus lagi untuk yang ketiga apa tuh, habis email, nomor telepon ya, is valid, then phone number, phone number berarti nomor telepon tidak valid, nomor telepon tidak tidak valid atau not telepon kosong. Nah, untuk validasi buttonnya udah selesai. Kita ntar tinggal bikin functionnya ya. Kita bikin function. Nah, letak regex-nya nanti atau pattern yang harus inputan yang harus disamakan dengan patterns itu nanti letaknya di functionnya. Nah, kita bikin prosedurnya dulu untuk masing-masing item, yaitu box, button, dan sebagainya. Oh, ini belum selesai ya. Jadi aku lupa
Jadi setelah kita submit nanti itu kalau udah betul kan ya kita main ini exit terus what the hell, apa ini masing operator semikolon. Oh, salah. Ini juga exit, berarti habis ngeluarin message tuh langsung exit tuh. Bisa dihitung, nggak numpuk jadi ya. Lupa. Sebenarnya nih hampir sama-sama NetBeans, cuman karena agak beda, masih kagok dan baru belajar 1 minggu, nggak ada 1 minggu lah. Ya, jadi setelah exit ini, setelah exit kan, nah, jadi setelah ini kan setelah button diklik dan misalnya nih udah semua valid ya, semua valid, nggak munculin error message apapun, udah valid semua, udah benar semua format yang di input user, kita tuh ngosongin formnya itu. Jadi edit satu yang tadi .text kita tuh assign jadi kosong. Kenapa jadi kosong ya? Biar reset, biar bisa kita pakai lagi formnya. Copy aja, nih tinggal diganti edit 2, edit 3. Nah buat buttonnya udah jadi ya, kayak gini aja. Jadi kita validasi dari 3 formnya, terus habis itu kita kosongin lagi lah setelah ini selesai. Lanjut ke ini, ke apa namanya? Kalau saya edit 1 berarti nama. Untuk validasi nama ya pakai condition lagi, if not validate name edit 1.text then edit 1.font .color sama dengan coret. Ini buat apa nih? Jadi itu aku mau buat semacam Ajax, bukan Ajax sih, cuman kalau di matkul sebelah itu namanya Ajax. Jadi ketika ini nggak valid, itu langsung ada sign-nya gitu, langsung ada tandanya kayak misal nggak valid, itu jadi teks yang kita input warna merah. Oh ini belum valid, berarti ketika udah valid, berarti kita tambahin kondisi else kalau udah valid. Jadi apa yang kita lakukan ketika udah valid? Edit 1 yang mana tadi inputan nama, font colornya kita ubah menjadi hitam lah ya, hitam aja, black, CL black. Apa nih? Oh salah titik. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi ketika belum valid gitu, teks yang kita input tadi warnanya jadi merah gitu. Jadi kayak sebelum kita submit kita udah tahu dulu gitu loh, kalau itu belum memenuhi format gitu. Dan kalau udah valid ya udah tetap hitam gitu. Dan yang lainnya sama juga, aku copy aja mungkin ya. Paling ganti aja nanti. Lagi ganti apanya ya? Oh ini edit 2. Add valid, if validate apa nih, email ya, berarti email ini 3 karena 3 tuh nomor telepon ya, berarti phone number, validate phone number. Oke, ini udah selesai buat ininya. Buat ini udah selesai ya, mana. Lanjut kita bikin function. Yang tadi kita di awal udah declare, kita bikin functionnya. Nah,
letak validasi regular expression-nya itu berada di sini, di function-nya. Jadi apa sih yang bakal kita lakuin di sini? Yang pertama kita bikin function. Function namanya, oh variabelnya tadi apa? Variabel di sini. Tform 2, oke, tform dot. Nah, kita mau bikin function apa nih? Validasi nama, oke. Nah, tinggal klik aja ya, nggak usah di apa sih aneh-aneh. Udah ada langsung. Nah, terus konstanta, kita bikin konstantanya dulu. Konstantanya konstantanya dulu. Nah, kita tuh letakin patternnya itu di sini. Apa yang kita mau dari si nama ini? Nah, jadi name pattern misalnya. Pattern namanya itu aku mau nama tuh berarti harus huruf doang, nggak boleh yang lain, dan boleh terdiri dari huruf besar, huruf kecil gitu. Jadi kita bikinnya gini. Petik mana petik? Nah ini. Jadi kotak A sampai Z ini gede dan A kecil sampai Z kecil gitu. Nah, udah gitu aja untuk nama. Terus untuk ngakhirin kita tinggal bikin kayak simbol dolar gitu loh. Udah berakhir sampai sini aja. Nah, udah nih. Patternnya kita jadi. Setelah patternnya ada, kita tuh kayak yang aku bilang di awal tadi, nyocokin dengan namanya isMatch. Jadi function ini ngapain sih? Begin. Ngapain? Jadi resultnya hasilnya si nama ini yang di input user kita cocokin dengan si inputan user ini. Nah ini kita masukin fungsinya di sini yang dari library regex kayak gini, semoga benar ya sintaksnya. Nah ini langsung muncul kan regex, kita ambil dari library isMatch yang mana sama aja. isMatch apa sih yang kita matchin? Name tadi dengan name pattern. Nah, udah ya, jelas ya. Jadi, ini kan tadi udah ada name pattern dan nama ini adalah inputan user ya. Jadi, kita panggil function dari kita panggil function isMatch dari library tadi si regex itu untuk membandingkan itu apakah match atau sesuai pola nama ini, apakah sesuai pola dengan pola nama name pattern gitu ya. Nah kalau udah berarti true gitu, kalau enggak ya belum true, not true, false. Ini masih apa nih? Declaration on maksudnya apa? Oh ini maaf ya. Nah ini n apa lagi salah? Expected ya, oh ini titik koma ya Allah. Nah jadi untuk function 1 ini sudah selesai. Ada yang salah kah? Oh salah ini. Jadi ini n-nya harusnya ada 2 ya, n1 dan n2. Nah ini n apa? Oh gini. Oh main gini nih. Itu ya teman-teman. Itu ya. Jadi setelah ini, kok lari-lari. Nah, berarti valid name udah, tinggal validasi email. Copy aja ya karena kurang lebih itu sama, masa sintaksnya tinggal kita ganti-ganti. Nah, di form 2 validate email, kita ganti email. Berarti ini email dan sebagainya.
Terus if email, terus ini email pattern, email pattern. Nah, if email matching phone number, nomor phone number, betul nggak sih namanya? Boleh salah, aku namanya apa tadi? Phone number, betul kok? Phone number, apa nih yang salah? Different prefer status. Oh, ini mah salah ininya ya. Phone number. Nah, betul kan? Jadi, belum aku ganti. Ganti namanya. Phone. Yaudah, phone number kepanjangan ya. Phone aja, phone pattern gitu. Terus ini phone number. Terus is match-nya phone number, sama phone number, phone pad. Oke, apakah ada yang error? Oh iya, maaf, ini belum aku bikin itunya, pattern-patternnya. Jadi apa sih yang apa sih pattern yang dibutuhkan email itu? Jadi email tuh apa sih? Mungkin yang sederhana dulu ya. Kita bikin semacam email kan harus kecil ya, huruf kecil. Berarti A sampai Z misal. Terus habis itu 0 sampai 9. 9, terus habis itu bisa titik, terus habis itu boleh underscore ya, underscore plus min. Sebenarnya di email tuh yang aku lihat, yang saya lihat di Stack Overflow, terus Battery School itu pada si email tuh memuat ini semua nih, kayak ini gitu loh, ada persen, ada plus, ada min. Walaupun di Google itu kalau kita bikin email di Google itu biasanya nggak boleh kan, karena di email Google hanya boleh A sampai Z, 0 sampai 9 gitu, tapi kan itu Google, sedangkan ini email kan mungkin email yang lain ya. Tapi aku ngikutin standar itu aja yang dipakai orang-orangan programmer, biasanya itu pakai gini. Mungkin bisa menyesuaikan sesuai requirement ya, karena di tugasnya tidak ada requirement khusus email harus bagaimana dan nomor HP harus bagaimana, jadi saya bikin asumsi sendiri yaitu seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu email harus ada A kecil sampai Z kecil, terus 0 sampai 9 itu ini bebas ya, bebas diisi dari ini, terus diikuti dengan @ ya, email kan biasanya bla 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 @gmail.com gitu. Nah, untuk kayak misal Gmail ya, itu kita bikin lagi A sampai Z, terus 0 sampai 9, terus belah titik, boleh strip gitu ya. Nah, gitu. Terus diikuti dengan .com-nya misal, titik, kebalik, harusnya strip dulu ya. Titik, com-nya tuh A sampai Z lagi, A sampai Z, terus dibatasin gitu ya, mungkin minimal 2, soalnya .co.id, .com, itu 2. Cara batasnya tuh gini, pakai nih 2 koma itu berarti kayak minimal 2 lah gitu. Sudah, dan diakhiri dengan dolar seperti biasa. Udah ya, ini buat email kurang lebih kayak gini. Ini asumsi saya dulu. Terus untuk validasi phone number, saya tuh pakai validasi phone number yang Indonesia aja ya. Jadi Indonesia kan plus 62 gitu. Jadi untuk depannya mungkin saya akan kasih, gini, apa ya? Plus 62 plus 6 62 plus 62.
Nah, kan nggak mungkin user nge-inputnya lain, bukan plus 62 doang, nggak ada plusnya, boleh. Terus mungkin nggak pakai kode negara, 0, oke, boleh 0. Jadi fungsi ini, strip in itu buat atau itu. Jadi pertama yang di depan itu namanya prefixnya itu boleh opsional, boleh ini, boleh itu, boleh ini gitu. Udah ya. Berarti awalnya tuh boleh ini gini dilanjutkan dengan angka 8. Biasanya kan 08, 628 itu berarti dilanjutkan dengan 8. Dan kemudian dilanjutkan ya bebas 1 sampai 9 bebas. 08 kan 08 kan minimal 081, 082. Emang ada 080 ya? Gak ada ya. Aku belum pernah nemu jadi ya, kan bahwa 08 dimulai dari 1, 081, 0812 sampai 9. Kemudian ini untuk seterusnya ya, untuk angka setelah 8. Kemudian satu angka setelah 8 tentunya akan ada angka lagi ya, yaitu ya 1 sampai 9 lagi. Enggak, kali ini 0 sampai 9 karena ya boleh 0 kan, 0822 ada 0 di tengah kan boleh. Berarti 0. Nah, kan ini belum ada batasnya ya, kayak berapa sih batas yang batas nomor telepon, masa sih bisa banyak banget, nggak mungkin kan. Biasanya normalnya nomor telepon maksimal paling 13 gitu. Berarti kita batasi kalau nggak untuk inputan setelah 3 ini kan ada 1, 2, 3 itu kan. Berarti 4 nih, 1, 2, 3, 4, at least 6 kombinasi dari 0 sampai 9 ini. 6. Dan maksimal adalah 9. Jadi di sini bacanya gini. Diawali dengan 6 plus 62 atau 0, terus lalu 8, lalu satu angka setelah 8 dari 1 sampai 9, lalu angka kombinasi 0 sampai 9 sebanyak minimal 6 kali, maksimal 9 kali gitu. Udah. Oh ya, dolarnya jangan lupa. Ya, kira-kira seperti ini. Saatnya kita ngeram. Coba ya. Oh, ada error. Gimana kah errornya ya? N. Ya, terus. Oh, apakah N-nya? Oh, N-nya belum ini ya. N gini ya? Error di mana sih? Oh, kalau udah akhir tuh N-nya titik ya. Lupa, maaf. Nah, ini kita demonstrasi dulu ya. Misal nama kita isi 1, 2, 3 kan nggak boleh. Nah, nih seperti yang saya bikin tadi di awal, kalau belum valid kita tuh ada at least si form ini memberitahu kita kalau ini tuh belum valid walaupun belum kita submit. Nah, 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3 kan bukan nama kan, harusnya pakai huruf. Kita submit ada notif di nama hanya boleh berisi huruf dan tidak boleh kosong. Nah, sebelum kita submit pun udah ada validasi kayak ini loh, merah berarti belum sesuai format. Kita isi yang benar dulu, Aditya. Nah, hitam kan, berarti hitam artinya ini udah valid. Yang kedua berarti kita submit dulu coba. Oh, apa nih? Oh iya, berarti emailnya belum diisi, berarti yang artinya sebenarnya nama sudah valid ya, berarti nama udah clear. Email kita isi yang normal dulu deh, nggak usah pakai study case dulu. Aditya, apa nih kok merah? Aditya, kok ini merah tadi kenapa ya? Aditya @gmail merah. Oh, aku kayaknya belum ganti ininya deh. Nah, ininya nih, validasi 2, ini validasi 3. Edit 3. Tadi soalnya kan masih pakai 1 semua, jadi yang dimerahin ya 1 semua. Kita stop dulu, kita run ulang. Nah, tadi apa? Aditya, dan ini emailnya aditya@gmail.com. Belum di save kali ya? Save. Aditya
Masih merah kok. Apa tuh? Oh, ya Allah, di sini salahnya ternyata. Ini harusnya 2 ya. Dan ini harusnya 3. Nah, efek-efek kopas ini ya. Oke, kita stop dulu, lanjut. Nah, semoga udah clear ya. Aditya, udah clear, kita Aditya. Nah, betul nih. Sekarang yang merah ini. Nah, ini kan belum selesai format email, makanya merah. Kita tulis yang betul, aditya@gmail. Nah, ini masih merah karena belum ada titiknya. Dot dan com. Lah, merah. Apa yang salah? Apakah ada yang salah di sini? Apakah validasinya salah? Oh, validasinya salah. Oh iya, tadi salah itunya ya, ada spasinya. Maaf. Nah, nomor ini ya berarti email udah itu proper dan nama udah proper, tinggal nomor HP nih. Nomor HP 08123125. Nah, udah ya, submit. Kita belum kasih message di sini. Nah, ketika kita submit tuh apa message-nya ya? Nanti ketika udah submit, tolong show message. Nah, ini jika udah semua valid berarti show message data berhasil di submit. Nah, oke, run lagi. Aditya@gmail.com. Aman. 081 aman. Submit. Nah, data berhasil disubmit. Oke. Nah, udah. Itulah regexnya. Tapi sebenarnya di format email ini, di regex email ini kan saya masih bikin yang sederhana gitu ya. Masih ada kebocoran gitu. Masih bisa bocor. Nah, bocornya tuh di mana? Jadi ketika misal aku submitin ini nama Aditya tetap. Terus emailnya @gmail.com. Bisa. Padahal kan sebenarnya email itu kalau secara logika nggak mungkin kan, cuma titik-titik doang, cuma titik-titik @gmail.com. Minimal di depannya tuh harus diawali dengan huruf atau angka gitu kan, misal A sini belakang, dan sebelum app itu ada huruf atau angka juga gitu. Kalau nggak boleh. Nah, kayak gini. Sedangkan kalau ini tuh boleh gitu. Tuh, aman aja karena validasinya tuh belum mencakup semua kasus gitu loh. Masih ada kasus yang belum tercover. Dan di nomor HP juga nanti ya, kalau nomor HP dijelaskan nanti. Aku mau benerin dulu masalah ini di emailnya. Gimana sih email validasi yang baik dan benar gitu. Jadi email patternnya tuh aku mau bikin kayak gini. Kita pas lagi. Nah, panjang banget. Emang panjang, tapi ini demi untuk mengcover semua kemungkinan. Jadi aku jelasin aja ya. Jadi di sini awalnya itu harus diawali dengan A sampai Z kecil, 0 sampai 9 boleh, dan dan inilah ya kayak hashtag dan sebagainya nih. Soalnya di
saya lihat-lihat di validasi email pada umumnya tuh memang ini diperbolehkan, walaupun di Google tuh nggak ada. Kemudian ini pokoknya harus diawali dengan ini. Jadi ketika ada harus diawali dengan ini nih, harus diawali dengan ini. Jadi titik-titik yang tadi di awal tuh nggak boleh, nggak ada gitu. Nah kemudian ini titik. Kalaupun ada titik, hanya boleh satu dan tidak boleh beruntun. Hanya boleh satu dan tidak boleh beruntun. Kemudian setelah titik tidak boleh langsung add, harus ada ini huruf A sampai Z, atau sampai Z dulu, dan 0 sampai 9 dan bla 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 lainnya ini. Jadi nggak boleh di akhir dengan titik habis itu add, gitu ya. Kemudian tentu diikuti dengan add, ini. Lalu setelah add lanjut lagi A sampai Z untuk kayak add Gmail itulah, add A sampai Z 0 sampai 9 lagi. Nah, terus sampai ini titik. Nah, setelah add Gmail pasti ada titik untuk nama domainnya gitu kan. Titik dan diakhiri dengan ini lagi. Yang artinya nggak boleh diakhiri dengan titik. Setelah titik harus ada minimal satu sebelum itu berakhir itu. Jadi di sini jelas ya, setelah titik harus diakhiri dengan satu. Ini bebas mau apa dari ini. Yang penting nggak boleh berakhir dengan titik gitu. Nah setelah ini diaplikasikan, kita coba lagi. Nih kita tulis Aditya, terus emailnya. Kita coba email yang tadi harusnya nggak boleh tapi tetap lolos di sini. @gmail.com. Nah di sini udah merah, yang artinya udah nggak boleh email yang bentukannya kayak gini. Minimal harus ada huruf di depannya. Bukan minimal, maksudnya harus ada at least tuh di depannya itu harus huruf. Nah, dan belakangnya itu sebelum itu harus huruf juga. Dan tidak boleh ada titik yang deketan gitu loh. Nggak boleh ada titik yang barengan. Harus satu dan dipisahkan oleh huruf atau angka lainnya. Misalnya mau tambah titik lagi boleh, cuman harus ada. Nah, ini A titik dan diakhiri dengan A, nggak boleh diakhiri dengan titik. Pokoknya titik nggak boleh beruntun gitu lah. Jadi untuk masalah titik, ini yang tadi di belakang juga saya udah nyeting kayak .co, misalkan email domainnya .co.id gitu ya. Nah gini, jadi kalau diakhiri dengan titik masih merah, harus diakhiri dengan, nah itu, harus diakhiri dengan huruf atau angka deh, .co 0 itu. Kan format email masing-masing platform biasanya beda kan ya, jadi kurang lebih gitu. Aditya@gmail.com. Nah lanjut ke nomor HP 181 aman. Tapi gimana jika si user ini nginputnya tuh pakai format yang kayak gimana ya, kayak misal kan ada tuh kalau misal kita mengcopy nomor telepon dari WhatsApp atau dari kontak tuh ada kayak gini spasinya. Gimana kalau user nih nginputnya pakai spasi? Ya spasinya tentu ada formatnya ya, spasinya spasi kode negara, terus ini kode di tengah 3, habis itu seterusnya bebas kayak spasinya. Atau user tuh ada kan yang nomor teleponnya tuh pakai strip gitu pas nginputnya. Ya sesuai format, sesuai pola juga kayak kode negara 3 kode terus habis itu bebas. Atau ada spasinya per 4 huruf, per 4 huruf kan, per 4 angka gini. Nah, per 4 dikasih strip, per 4 dikasih strip. Nah, itu tuh nggak ke cover kalau kita pakai regular expression yang pattern pola yang kayak gini. Jadi gimana sih kita harus mengcovernya? Sebenarnya agak rumit karena kita harus memikirkan semua kemungkinan. Nah, aku tadi udah buat, jadi aku malas ngetik lagi. Aku copy aja ya, izin copy ya. Aku izin copy. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih awalnya sama, yaitu kita mengharuskan inputannya depannya itu berupa 62 plus 62 atau 0, karena saya tadi sepakat untuk memakai wilayah Indonesia saja gitu. Dan kalaupun tidak mau menampilkan kode negara, pakailah 0 gitu. Dan diikuti dengan ini bukan diikuti dulu. Dan opsional
strip S itu spasi. Opsional boleh pakai spasi atau tanda strip ini nih, tanda strip. Nah, opsional nih, boleh pakai, boleh tidak, boleh langsung nyambung gitu. Terus diikuti dengan angka 8. Nah, kemudian diikuti dengan satu, ini satu dibatasi satu angka yang kayak misal provider itu 081, 082, 080 nggak ada ya? Berarti mungkin dimulai dari satu lah ya. maaf. Dimulai dari 119 dan kemudian ini lagi nih. Boleh strip, boleh spasi, boleh strip, dan kemudian ini untuk setiap 3 angka dikasih opsional boleh pakai strip, boleh pakai spasi. Untuk setiap 3 angka, untuk setiap 4 angka maaf. Untuk setiap 4 angka kita kasih opsional boleh pakai spasi, boleh pakai strip. Gitu. Jadi kita langsung coba aja. Kita start. Nah, Aditya, terus kemudian Aditya@gmail. Terus nah nomor HP-nya gini, kita coba yang tadi nomor HP-nya misal. Nah, sekarang udah hitam yang artinya boleh. Nah, ini kalau kurang misal. Ini merah karena berarti belum memenuhi nih. Berarti kan saya belum jelaskan ini. Jadi setelah rangkaian opsional tadi lalu nambah lagi angka dengan minimal tuh nambah 2 karena nomor HP biasanya ada minimal berapa tuh, minimal 10 ya, paling dikit paling nomor HP 10 yang nomor HP pribadi loh ya. Nomor HP pribadi 10 kalau enggak 13 sampai 13. Makanya saya bikin setelah si ruwet-ruwet tadi itu kita tambahin 2 angka minimal dan maksimal 5 angka karena paling banyak palingan di nomor HP 13 gitu. Lalu ini ya karena tadi belum memenuhi itu ya 5 angka tadi tambahin lagi. Nah, ini udah memenuhi. Berarti ketika kita submit, data berhasil disubmit. Oke. Ya. Ulangi lagi deh. Kita cek lagi, siapa tahu masih ada yang bocor. Angka boleh 1 Aditya Haidar Aditya. Terus habis itu emailnya f.aditya. Bentar, aku ada yang belum ke cover kayaknya. Aditya spasi Haidar. Oh, berarti nggak boleh ada spasi di sini. Salah di sini. Di validasi namanya berarti harus ditambah ini biar ada spasinya gitu. Validasi nama biar ada spasinya. Nanti tambahin ini aja S gini. Coba kita run lagi. Aditya Haidar Faisal. Nah, Faisal. Nah, berarti boleh pakai spasi. Aditya Haidar Faisal nama lengkap saya. Terus emailnya nggak boleh huruf gede ya, huruf kecil. a.a@gmail.com. Boleh .co.id boleh. Yang penting nggak ada titiknya di belakang, aman. Terus kemudian nomor HP-nya 08 misal 0999 ya boleh karena 0 diganti dengan 8 0812344 bla 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 bla. Nah, kalau nomor HP normal masih bisa ya berarti. Terus kalau nomor HP yang anomali misal males ngisi ngetik jadi kopasnya dari WhatsApp itu kan biasanya modelnya kayak gini. Nah, tetap valid. Submit bisa. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai bukan penjelasan dong. Gimana sih cara saya membuild project saya dari awal sampai akhir dan penjelasan regular expression-nya tentang ini nama. Nah, saya nama dan nih yang validasi email dan juga validasi nomor telepon. Jadi terima kasih. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.